Sensei minasan, konbanwa. Kyo wa 2016年の4月の20日の月曜日です。今日は宿題を作りたいんです。宿題は動画を撮りたいんです。そしてhari ini kita lanjutkan lagi pelajaran yang telah saya pelajari hari ini. Nah, jadi yang saya pelajari ini adalah di daerah Togekoji. Nah, di bagian scaffolding itu ada bagian-bagiannya. Jadi bagian-bagian itu ada bagian namanya tesuri. Tesuri itu di bagian yang scaffolding itu ada pegangan. Nah, kalau ada pegangan otomatis kan itu untuk kita pegangan supaya tidak terjatuh. Jadi ketika kita melewati apa-apa, kita harus bisa sebisa mungkin menggunakan tesuri itu atau namanya handrail. Nah, untuk selanjutnya itu yaitu namanya Tsujiki. Tsujiki itu adalah tiang itu diagonal untuk memperkuat yang scaffolding itu dia berbentuk diagonal. Itu gunanya itu untuk memperkokoh, untuk memperkuat scaffolding itu supaya tidak roboh. Nah, untuk selanjutnya itu adalah namanya itu habaki. Habaki itu adalah papan. Nah, jadi kan di scaffolding itu kan ada pegangan. Nah, di bawah itu kan ada lantai. Nah, di bagian lantai itu dipasang papan, tapi bukan papan namanya. Itu besi penutup jalan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu ialah dia itu membuat supaya jika kita megang barang itu tidak jatuh ke bawah ke tanah, tapi jatuh di kawasan scaffolding aja. Nah, itu juga bisa untuk melindungi supaya barang jatuh itu tidak mengenai orang yang di bawah, supaya tidak terjadi kecelakaan. Itu jenis kecelakaannya itu hiraito raka. Nah. Kita lanjut ke Tekken Koji. Tekken Koji itu suchu kudasai yo. Hai, ima wa watashi suchu shite imasu. Hai, Tekken Koji wa Tekken Koji itu yang biasa backing ada pemasangan tulang besi itu yaitu supaya membuat tulang-tulang bangunan itu kuat. Itu di bab 6 ini cuman hanya kalau jadi soalnya itu jenis gambar ini apa nih, pekerjaan apa nih begitu. Nah, untuk selanjutnya itu Tekken Koji. Nah, Tekken Koji itu ada sebelum menggunakan Tekken Koji ada Tekken Koji bagian khusus. Sono namanya iwanai de kudasai. Nah, itu ada bukan di bagian semua Tekken Koji ya, tapi itu ada bagian ke Tekken khusus. Nah, Tekkingnya itu digunakan sebelum untuk digunakan lebih lagi karena itu untuk menguji kualitas Tekking tersebut atau tulang besi. Nah, nanti tulang besi itu dites daya tariknya, uji daya tarik sikeng. Nah, itu karena saya belum pelajari itu bagaimana untuk spesifiknya. Cuman itu untuk menguji, kalau secara umum itu untuk menguji daya tarik ketahanan jenis itunya biar tahu bisa diprediksikan itu teknik ini bisa digunakan berapa lama atau gimana gitu. Nah, jadi begitu. Untuk selanjutnya itu adalah katawaku koji. Nah, yang saya pernah jelasin kemarin. Nah, katawaku itu kan ada pekerjaan backlisting. Backlisting itu adalah membuat cetakan konkrito untuk di dasetsu di pemasaran.
Nah, jadi posisinya itu pengajian kata waku itu harus rapat, padat, dan tak ada sampai harus ada bolongan itu. Karena apa? Itu bisa menyebabkan kalau misalnya terjadi ada kebocoran, itu namanya itu akan menjadi konkuritonya menjadi situasi disebut namanya pang. Nah itu jadi pang itu tuh membuat itu konkuritonya itu jadi keluar menjadi bocor. Nah itu akan menyebabkan kerugian satu, lagi akan menyita waktu. Nah sebisa mungkin kalau bisa ketika taking koji itu harus benar-benar rapat, rapi, tutup. Nah itu tersegel dengan baik gitu. Seperti ujian nasional lah gitu. Nah, terus ya itu penguatannya itu dia tuh di ujung-ujung ini, di ujung di pipa papan-papan itu. Di ujung apa sih di papan-papan itu kan dikelilingi oleh namanya pipa. Pipanya itu foam tie no itu foam tie. Nah foam tie itu nanti diikat tuh dikencang itu di simek kata simesuke diketat supaya itu biar kokoh gitu. Salah satu penguatan supaya itu barang itu tetap jadi pang. Nah jika selanjutnya lanjut lagi. Nah ketika koko apa lagi astagfirullahaladzim la ilaha illallah muhammadar rasulullah puji Tuhan keda. Nah jika ketika backcasting itu bagian kata waktu itu sudah selesai pekerjaan kata waktu, pekerjaan selanjutnya itu adalah dasetsu atau konkurito aso koji, pemompaan konkurito atau pembuatan beton. Nah sebelum kita pengecoran, pengecoran di dalam untuk mengisi apa itu kita ada namanya inspeksi atau uji coba. Nah gunanya apa? Dia gunanya itu adalah mengecek kekentalan beton, kadar udara dan kadar garam. Gunanya apa itu biar kita tahu bahwasanya cocok dites dulu lah sebelum digunakan karena bisa untuk menentukan kualitas bahan bangunan tersebut. Sebisa mungkin kalau misalnya itu ketika inspeksi itu pasti ada syarat dan minimumnya untuk dilakukan itu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kaitai koji. Kaitai koji itu adalah pembongkaran bangunan. Nah, jadi di pembongkaran bangunan itu apapun itu, jadi di sekeliling bangunan itu akan dipasang namanya boong shito atau lembar anti suhu panas gitu, anti lembab gitu juga. Gunanya apa? Di pinggir. Jadi saat ketika melakukan pembongkaran bangunan dan apa segala macam, jadi kan itu otomatis kan di sekelilingnya itu kan akan turun ada yang debu lah meredam, akan menjadi kebisingan lah atau apalah. Jadi itu gunanya itu untuk meredam suara, meredam kebisingan dan debu-debu yang ketika bongkar itu tidak terkena wilayah umum untuk orang lewat. Nah selanjutnya itu kita udah masuk mulai bab 7. Nah jadi di bab 7 ini kita membahas itu di konstruksi Jepang itu kecelakaan apa aja sih yang paling banyak atau kecelakaannya apa saja sih gitu. Kecelakaannya itu ialah salah satunya yang paling banyak itu suiraku to tenraku, itu terjatuh yang dari atas atau juga ada yang terperosok masuk ke dalam. Atau juga ada yang kedua namanya tento. Tento itu adalah orang yang kayak tersantung kayak kena bahan apa sih namanya benda jadi terpelosok jadi itu tersandung lah karena benar. Nah selanjutnya itu namanya gekitetsu. Gekitetsu itu kita saat itu kita menabrak sesuatu. Nah itu sering tapi nggak terlalu banyak. Tapi kalau yang paling banyak itu nanti saya jelaskan. Selanjutnya itu ada hirai dan raka. Hirai dan raka itu barang yang jatuh dari atas dan ada yang barang melayang. Nah,
Selanjutnya yang itu adalah Hokkay dan Tokai. Hokkay dan Tokai itu adalah roboh dan runtuh, runtuh dan roboh. Nah, itu sangat sering terjadi, kecelakaan yang sering terjadi di tempat kerja. Nah, selanjutnya itu adalah Gekitotsu Sare, ditabrak. Itu sangat fatal, itu udah sangat sering. Dan selanjutnya itu adalah Hasamare dan Makekomare, yaitu adalah terjepit dan tergiling oleh mesin. Nah, selanjutnya itu adalah Kandeng. Kandeng itu adalah kesetrum, dan selanjutnya adalah Kasei, kebakaran, dan selanjutnya Kotsujiko Rodo atau kecelakaan lain karena kecelakaan lalu lintas. Dan yang terakhir itu adalah Obore atau itu tenggelam. Nah, dalam konstruksi Jepang, pekerjaan yang paling banyak, kecelakaan yang paling banyak itu adalah suiraku tengaku, Hokkaido Tokai, Soste dan Obore, dan yang Saigo itu itu aja, 3 aja. Jadi Tendaku Suiraku, Soste Hakai dan Hokkaido Tokai, dan Hirai dan Daka. Nah, itu saja. Sebenarnya banyak lagi, cuman karena ada syarat minimum video sudah terpenuhi, jadi cukup sampai saat ini. Itu saja. Sekian, terima kasih.